It's so easy to fall in love. So come. Assalamualaikum. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Nurdianda dan rekan saya Rabi Torjana. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai manajemen piutang, mulai dari pengertian, tujuan, hingga strategi pengelolaannya dalam perusahaan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, manajemen piutang memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Pengelolaan piutang yang efektif tidak hanya membantu menjaga arus kas, tetapi juga meminimalkan risiko kredit dan meningkatkan profitabilitas. Manajemen piutang merupakan salah satu aspek krusial dalam pengelolaan keuangan perusahaan, karena berkaitan langsung dengan kelancaran arus kas dan kesehatan finansial secara keseluruhan. Manajemen piutang yang baik adalah jembatan antara penjualan dan keberlanjutan finansial. Dalam transaksi bisnis, seringkali ada pembayaran yang belum diterima saat itu juga. Kondisi inilah yang kemudian kita kenal sebagai piutang. Sebelum membahas lebih jauh tentang pengelolaan keuangan perusahaan, ada baiknya kita memahami dulu apa sebenarnya piutang itu. Pertama-tama, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu piutang. Menurut PSAK nomor 43 menyebutkan bahwa piutang adalah jenis pembayaran dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah, dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah rasio maka ada over investment dalam piutang. Jadi singkatnya, piutang adalah tagihan yang diberikan kepada pihak lain di masa yang akan datang sebagai konsekuensi dari transaksi sebelumnya. Adapun fungsi dari pengelolaan piutang yaitu untuk mengawasi dan mengendalikan piutang. Ciri-ciri dari piutang itu sendiri, yang pertama, memiliki nilai jatuh tempo, yang kedua, memiliki tanggal jatuh tempo, dan yang ketiga, menerapkan bunga yang berlaku. Sekarang kita sudah tahu apa itu tadi piutang. Selanjutnya, mari kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui cara agar piutang tadi dapat kita kelola dengan baik. Cara yang dapat dilakukan yaitu melalui manajemen piutang. Apa sih manajemen piutang itu? Manajemen piutang adalah serangkaian proses, strategi, dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengelola piutang secara efektif dan efisien, guna menjaga arus kas sehat dan meminimalkan risiko kerugian piutang. Hal ini mencakup seluruh siklus piutang, mulai dari pemberian kredit hingga penagihan pembayaran. Tujuan utama dari manajemen piutang adalah memaksimalkan pengumpulan pembayaran, mengurangi risiko piutang macet, menjaga arus kas agar tetap stabil, dan meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan. Manajemen piutang yang baik memastikan bahwa piutang tidak menumpuk terlalu banyak yang bisa mengikat modal kerja, risiko piutang macet atau tidak tertagih diminimalkan, serta proses penagihan berjalan lancar dan tepat waktu. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan dari penjelasan tadi, piutang itu hak perusahaan atau individu untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas penjualan barang atau jasa secara kredit. Sedangkan manajemen piutang adalah proses pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan atas piutang tersebut agar perusahaan dapat mengoptimalkan penerimaan kas dan meminimalisir risiko piutang macet. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih kebijakan yang ada pada manajemen piutang. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu kebijakan dalam manajemen piutang. Jadi, kebijakan dalam manajemen piutang adalah kebijakan yang berlaku dalam manajemen piutang agar pengelolaan aliran kas dan pembayaran perusahaan tidak terganggu. Adapun kebijakan tersebut, yang pertama, melakukan analisis standar kredit. Artinya, perusahaan perlu melakukan analisa terhadap calon pemberi pinjaman sesuai dengan standar kredit yang berlaku, sehingga dapat menentukan jangka waktu dan jumlah kredit yang diberikan. Yang kedua, melakukan persyaratan kredit, yaitu dengan menawarkan beberapa persyaratan kepada calon penerima pinjaman. Beberapa contoh persyaratan umum kredit yang biasanya ditawarkan oleh perusahaan, mulai dari potongan tunai, jangka waktu kredit dalam jangka waktu tertentu, hingga penetapan jumlah bunga. Yang ketiga, menetapkan kebijakan penagihan. Perusahaan atau pengelola utang perlu menentukan kebijakan dalam penagihan utang yang jelas dan terstruktur untuk memastikan proses penagihan berjalan efektif, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Yang keempat, mengandalkan pihak ketiga. Maksudnya, perusahaan dapat menggunakan jasa atau layanan dari entitas di luar perusahaan untuk membantu atau mengambil alih sebagian proses penagihan, manajemen, atau pembiayaan piutang. Jadi, pihak ketiga adalah entitas di luar dari perusahaan
dan calon peminjam atau pelanggan. Mereka bertindak sebagai perantara, fasilitator, atau pengelola. Contohnya bekerja sama dengan lembaga jasa penagih atau konsultan hukum apabila ada keterlambatan atau macet dalam piutang. Sekarang kita akan membahas tentang peran manajemen piutang dalam bisnis. Jadi, manajemen piutang ini memegang peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Dengan pengelolaan yang tepat, perusahaan tidak hanya mampu mempertahankan arus kas tetap lancar, tetapi juga dapat meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Melalui pengawasan yang baik, setiap pembayaran dari pelanggan dapat dipastikan terjadi tepat waktu. Hal ini membantu mengurangi potensi terjadinya kredit macet, sekaligus menjaga perusahaan tetap berada dalam kondisi finansial yang sehat. Pada akhirnya, manajemen piutang yang efektif bukan hanya soal menagih, tetapi tentang bagaimana perusahaan mengelola pendapatannya agar tetap stabil, berkelanjutan, dan terus berkembang. Setelah mengetahui apa peran dari manajemen piutang dalam bisnis, kita juga harus tahu mengenai apa saja jenis-jenis piutang. Yang pertama, ada piutang usaha, yaitu jenis piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Yang kedua, piutang wesel, yaitu jenis piutang yang disertai dengan surat perintah atau dalam bentuk janji tertulis untuk menerima sejumlah uang tertentu pada tanggal yang ditentukan di masa depan dan dicatat sebagai aset di neraca perusahaan. Yang ketiga, piutang lain-lain, yaitu piutang yang timbul dari transaksi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan penjualan barang atau jasa utama perusahaan atau non-operasional. Perusahaan yang baik bukan hanya hebat dalam menjual, tetapi juga cerdas dalam mengelola piutangnya. Strategi pengelolaan piutang menjadi langkah penting untuk memastikan setiap pendapatan benar-benar bisa kembali menjadi kas. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yang pertama, menetapkan kebijakan kredit, yang kedua, melakukan analisis terhadap kemampuan dan karakter debitur, yang ketiga, menerapkan sistem penagihan yang efektif dan terjadwal, yang keempat, membentuk cadangan kerugian piutang, yang kelima, pemantauan dan evaluasi piutang secara berkala, yang keenam, menyusun standar operasional prosedur atau SOP, yang ketujuh, pengendalian internal yang kuat, yang kedelapan, mengurangi risiko piutang baru dengan menerapkan sistem pembayaran di muka. Jadi itu tadi beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengelola piutangnya. Pada pembahasan tadi menyebutkan bahwa perlunya membentuk cadangan kerugian piutang dalam pengelolaan perusahaan. Nah, tetapi bagaimana jika pembentukan cadangan terlalu besar justru menurunkan laba dan membuat investor tidak tertarik? Jadi sebenarnya di manakah letak yang pas bagi batas keseimbangan antara kehati-hatian dan daya tarik investasi? Yang pertama, gunakan data historis dan analisis risiko untuk menentukan cadangan. Maksudnya, dalam menentukan besaran cadangan kerugian piutang, perusahaan perlu mengacu pada data historis piutang yang tidak tertagih, sekaligus melakukan analisis risiko berdasarkan karakteristik piutang saat ini. Pendekatan ini memastikan cadangan yang dibentuk bersifat realistis, mencerminkan potensi kerugian yang mungkin terjadi, dan tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, terapkan secara konsisten sehingga laba terlihat stabil dan realistis, yaitu penerapan kebijakan cadangan secara konsisten dari periode ke periode akan membantu menjaga stabilitas laba. Dengan demikian, laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan meminimalkan fluktuasi laba yang tidak wajar, sehingga hal ini dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, komunikasikan secara jelas kepada investor. Artinya, perusahaan harus transparansi dalam mengungkapkan metode pembentukan cadangan kepada investor sangat penting. Dengan menjelaskan dasar perhitungan cadangan dan juga resiko piutang yang dihadapi, perusahaan dapat menunjukkan manajemen risiko yang baik dan membangun kepercayaan investor, karena mereka dapat memahami bahwa laba yang dilaporkan adalah wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, cadangan kerugian piutang memang benar-benar sangat penting bagi perusahaan, tetapi tetap harus dibentuk secara wajar berdasarkan analisis objektif. Keseimbangannya terletak pada konservatisme yang rasional, bukan berlebihan, serta harus tetap transparansi kepada investor. Dengan penerapan manajemen piutang yang baik, perusahaan dapat menjaga arus kas agar tetap sehat, serta meminimalkan risiko piutang tak tertagih. Dengan demikian, pengelolaan piutang yang strategis dan disiplin menjadi fondasi penting dalam mendukung kinerja keuangan serta pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kami dapat memberikan wawasan baru dan mendorong kalian untuk terus berkembang.